Halo semuanya, nama saya Faris Ramadan. Hari ini saya mau ngajarin cara ngejalanin instance di Oracle Cloud, instance Ubuntu, untuk ngejalanin web application. Web application-nya itu menggunakan LAMP stack ya, jadi Linux, Ubuntu, MySQL, dan PHP. Itu yang teknologi yang bakal digunakan. Langsung aja. Ini saya udah buat langkah-langkahnya. Step pertama itu ngebuat Linux instance. Untuk ngebuat Linux instance, pertama kali kita butuh ngebuat public dan private key. Itu karena saya menggunakan Windows, jadi saya ngebuat key-nya itu pakai PaTi Keygen. Kalau yang belum punya PaTi Keygen atau PaTi yang lain bisa download di sini. Download PaTi, cari di Google PaTi, habis itu download dan pencet yang ini. Karena saya download, programnya bisa ditemukan di C, terus program files, dan PaTi dan patigen.exe. Ini yang kita pakai. Pastiin key-nya itu SSH2 RSA, habis itu RSA dan bitnya 2048. Klik generate. Habis itu yang pertama kali kita lakukan adalah save private key. Jadi kita save private key. Yes. Habis itu, ini kebetulan saya udah siapin folder di desktop Ubuntu Web Server. Nama filenya terserah. Pastiin ekstensinya itu ppk. Oke, jadi private key ini yang bakal digunain untuk komputer kita ngakses instance yang berada di Oracle Cloud-nya, remote servernya itu. Langsung di save. Habis itu kita mau nge-save public key-nya. Tapi kalau kita nge-save public key ini, itu ntar ekstensinya beda sama yang dibutuhin sama Oracle Cloud-nya. Jadi kita nge-save-nya pakai ininya. Ini kita copy. Si Oracle Cloud itu butuh ekstensi .pub. Sedangkan kalau kita nge-save dari PaTi-nya tadi, yang dipakai adalah .pem. Jadi langsung aja kita buat di sini. Teks dokumen baru. Habis itu kita Ctrl V. Kita save. Kalau udah, ini bisa kita exit sekarang. Yang tadi ini kita ganti namanya. Sama pastiin ganti ekstensinya .pub.out. Terus masukin ke folder tadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu ngebuat kompartemen. Jadi kompartemen itu gunanya untuk ngumpulin objek-objek cloud yang kita buat di Oracle Cloud ini, digabungin satu kompartemen. Sebenarnya udah ada kompartemen utama, cuman praktek baiknya itu disatuin untuk kompartemen untuk hal-hal yang khusus, kayak semua objek yang saya gunakan untuk membuat web server ini, saya buat dalam satu kompartemen sendiri lagi. Ini kan udah ada root-nya, sekarang kita buat kompartemen di bawah root ini. Caranya klik create kompartemen. Habis itu, karena ini saya gunakan buat UAS saya, jadi saya kasih nama UAS kompartemennya. Description-nya, Ubuntu Web Server. Parent kompartemennya root. Habis itu, langsung aja create kompartemen. Sekarang bisa dilihat kompartemennya udah aktif. Kalau udah, kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu ngebuat virtual cloud network. Jadi ntar kita buat instance Ubuntu, cuman sebelumnya kita harus buat virtual cloud network. Gunanya itu biar si instance kita itu bisa komunikasi dengan internet di seluruh dunia. Jadinya nggak cuman terisolasi di server itu sendiri. Langsung aja. Pertama mau pastiin kita kompartemen itu diganti dulu ya. Kompartemennya diganti jadi UAS. Kalau salah ntar kita malah install di kompartemen yang awal. Nah, ini kalau dari dashboard tadi mencet ini. Kalau nggak dari dashboard bisa pencet networking, terus virtual cloud networks. Pastiin kompartemennya UAS. Habis itu create VCN, start VCN with wizard. Start VCN wizard. VCN name-nya saya kasih nama UAS, terus name saya.
Tapi saya kasih belakangnya, saya kasih VCN, biar tahu ini itu VCN. Kompartemennya UAS, ini biarin default, terus ini di uncheck. Oke, ini biarin aja. Habis itu next. Setelah di review namanya UAS, terus kompartemennya UAS namanya UAS VCN ini. Terus langsung aja kita pencet create. Nah, kalau udah, kita bisa langsung ke view virtual cloud network-nya. Ada satu settingan yang harus kita rubah di sini. Kita harus nambahin settingan biar dia bisa komunikasi lewat port 80. Caranya, pencet ini public subnet-nya. Habis itu di security list, default security list dipencet, terus add ingress rules. Ini kita buat stateless. IP-nya kita buat 0 semua. Protokolnya TCP. Ini biarin aja kosong. Destination-nya itu port 80 karena buat HTTP kan. Deskripsinya kita buat ini buat jelasin aja ya. Terus kalau udah add ingress rules. Nah, sekarang VCN kita udah siap. Kita lihat lagi ke langkah-langkah. Kita coret. Habis itu langkah keempat itu meluncurkan instance Linux. Jadi langsung aja caranya. Kalau nggak dari dashboard klik ini, kalau nggak klik navigasi, compute, terus instances. Sekali lagi pastiin kompartemennya UAS. Habis itu create instance. Nama instance-nya saya sama kayak tadi. Habis itu image-nya kita ganti. Jadi canonical Ubuntu 18.04. Select image. Habis itu availability domain-nya saya pilih AD1. Ini biarin aja default. Ini juga biarin default semua. Oh, pastiin tadi pakai VCN yang tadi ya. Terus kompartemennya yang tadi. Ini jangan di checklist. Habis itu untuk SSH key-nya ini kita pakai .pub sesuai arahannya dia. Jadi kita balik ke tadi desktop, terus foldernya, terus webserver.pub pakai yang file itu. Terus create. Sekarang provisioning bisa makan waktu agak lama. Bisa ditunggu aja. Oke, sekarang udah running instance-nya. Kita balik ke langkah tadi. Ini udah. Terus kita sekarang mau ngetes akses instance ini menggunakan putih. Tadi itu kan kita pakai putigen, sekarang pakai patinya. Jadi pencet yang ininya aja. SSH terus authentication. Ini kita masukin private key yang tadi kita buat pertama kali, yang .ppk. Oke, habis itu di session. Ini kita masukin username-nya Ubuntu, terus API address ini. Jadi ini copy. Terus kita buat karena pakai user Ubuntu ya. Ubuntu @ Ctrl V. Terus open. Ini yes. Nah, bisa kita lihat sekarang kita udah terkoneksi ke instance yang tadi kita buat. Jadi ini berhasil. Ini juga udah. Langsung aja kita pertama kali mau install Apache server. Jadi ini copy aja. Kalau ada Linux baru tuh kita apt-nya kita itu dulu update untuk nyamain repositorinya. Oke. Itu kan ada tulisannya ada 13 paket bisa di-upgrade. Jadi tinggal kita upgrade. Jadi biar semua aplikasi kita itu dengan updatean terbaru. Oke. Kalau udah bisa langsung di paste tadi, terus kita install.
Kalau ditanyain, pencet yes. Oke, ini berarti udah berhasil kita install ya. Masih kita enable dan startup AC. Jadi untuk nge-start pakai sudo system control system ctl ya, apache 2 restart apache 2. Kalau udah, sekarang kita mau enable koneksi HTTP di installation itu. Kita copy. Ntar file ini ntar saya taruh di deskripsi biar jelas, biar bisa di copy juga. Dan enter. Coret. Habis itu langkah selanjutnya kita mau ngetes server yang barusan kita buat. Caranya di browser tinggal copy IP address-nya. Ntar kalau berhasil, hasilnya udah kayak gini. Karena Apache-nya udah keinstall di Ubuntu. Ini ya. Ini berarti penginstalan web server udah berhasil. Langkah selanjutnya kita mau install, langsung aja kita copy pokoknya. Kita paste. Kalau udah kita cek instalasi PHP tadi, terus kita restart Apache. Cara ngeceknya langsung aja lihat PHP, habis itu strip V, ngecek versionnya. Udah ada kan berarti PHP 7,2. Habis itu kita mau add file PHP untuk ngetes beneran nih. Jadi semua file yang ditampilin itu, tempatnya itu ada di sini, di var www terus HTML. Nah sekarang kalau dilihat bisa isinya adalah index.html. Index.html itu ini. Tapi gara-gara sekarang kita udah bisa ngejalanin PHP kan, kita bisa ngebuat file PHP baru di situ. Caranya bisa pakai text editor yang kalian bisa. Cuman saya biasa pakai Vim, jadi saya pakai Vim di sini. Terus kita buat file baru namanya info.php. Oke, jadi kalau yang pakai Vim buat insert pencet I. Habis itu langsung aja kita masukin tag PHP. Terus pakai fungsi PHP info buat sekedar ngasih tahu informasi PHP yang diinstal aja. Pencet escape, semicolon, habis itu write and quit, W dan Q. Kalau udah, kita restart lagi itunya. Terus kita ke info.php. Nah, ini sekarang PHP-nya udah itu ya, udah berhasil. Kita coret maksudnya. Ini juga udah. Ini juga sudah. Habis itu sekarang berarti web server kita tuh udah bisa jalanin file PHP yang statis, yang nggak punya database. Bisa lihat nih misalkan si info ini kita di atasnya tambahin dia kalau soal-soal yang statis kayak gini udah bisa. Tuh, udah ada hello world kan. HTML juga udah bisa, PHP udah bisa. Sekarang kita tinggal install MySQL. Di copy, balik ke putih lagi, paste. Sorry, salah lagi tuh file. Sudo ya. Yes. Oke. Kalau udah, kita masuk ke MySQL-nya. Di sini kita belum nentuin password, tapi kita udah setting password. Jadi
Caranya itu ini select user di database MySQL user. Nah ini si root ini ternyata belum pakai password. Jadi cara gantinya itu ngejalanin perintah ini alter user root localhost identified with MySQL native password. Ini kan masih out socket. Terus by ini pakai password kita yang tadi ya. Ini kita ganti password yang tadi kita masukin. Habis itu flash privilege. Terus kita cek lagi yang tadi. Nah sekarang udah ada passwordnya si rootnya. Kalau udah pencet exit. Ini udah. Ini juga sudah. Nah sekarang si database kita, si web server kita udah bisa ngejalanin PHP plus, jadi LAMP stack udah bisa dijalanin di sini. Masuk ke langkah selanjutnya, transfer dan extract file dari Windows. Tadi yang udah download putih bisa dipastiin kalau si programnya itu udah ada di program files. Bisa lihat di sini, PSCP ini yang bakal kita gunakan buat transfer filenya. Ini nggak usah dibuka, kita aksesnya pakai command prompt. Oke. Habis itu kita ngeset path biar si command prompt ini tahu cara nyari PSCP di mana. Bisa di set di environment variable dari settingan di itu buat ngeset permanen, tapi kita ngeset sementara aja. Jadi kita tulisnya set path equal terus ke path ke yang tadi, ke si PSCP itu, ke foldernya, bukan ke programnya. Udah, kalau udah di set, kita langsung transfer filenya. Jadi file punya saya itu udah ada di sini. Ini web apps-nya. Saya jadiin rar, terus SQL saya buat sendiri. Jadi sekarang saya transfer yang web apps-nya dulu. Lewat CMD ya, bukan lewat putih, lewat CMD. Terus SCP-i. Abis itu tempat private key-nya kita ada tadi di desktop Ubuntu Web Server. File yang mau kita pindahkan itu tempatnya sama, ada di desktop. Habis itu kita mau kirim ke Ubuntu, nama user tadi Ubuntu, bisa di copy lagi si public IP address-nya. Ubuntu ini, terus _, habis itu direktorinya. Kita mau nge-save di home foldernya si user Ubuntu tadi dulu, sebelum diekstrak ya. Habis itu langsung aja enter. Kalau udah bisa kita cek ke sini, ke putih. Habis itu kita di home
Ubuntu. Nah, sekarang udah ada si gorevirtual.rar ini ya. Langkah selanjutnya, kita mau kita ekstrak si gorevirtual.rar ini pakai program. Harusnya udah di bawaan dari Ubuntu 18.04 tuh udah ada programnya ya, nggak usah diinstal lagi. Pakai unrar. Oke, jadi sebenarnya unrar belum diinstal. Kita install dulu. Kalau udah baru dan tadi. Sorry, ternyata unrar itu nggak bawaan ya. Kalau udah kita bisa lihat lagi tadi isi directory si home Ubuntu. What? Oh, saya salah. ls. Nah, ini. Sekarang udah ada directory gorevirtual, udah ada gorevirtual.rar. Si gorevirtual itu kalau dicek, oke lanjut. Nah, ini bisa kita clear dulu. Habis itu kita bentar. Hub. Sudah. Habis itu kita sudah. Ini kebalik nih stepnya. Terus harusnya transfer ke Ubuntu dulu terus baru itu ya, baru ekstrak. Ini udah. Habis itu ini udah kita ekstrak tapi belum kita pindahin. Sekarang kita mau pindahinnya. Oke, jadi langkah selanjutnya itu di direktorinya itu ada yang bentuknya hidden. Jadi biar kita bisa mindahin file hidden ini, kita harus lakuin setting. Ini shop terus strip s .glob null glob. Kalau udah, baru kita bisa pindahin. Dari home, Ubuntu, gorevirtual, terus semuanya ke var www.html. Kelihatan kan semuanya, yang hidden juga udah kepindah. Ini. Nah, sekarang udah masuk ke itunya. Cuman gara-gara kita belum setting database dan semuanya belum disetting, jadi ya belum bisa. Tapi seenggaknya udah masuk ke ini. Tadi kan saya buat pakai kode igniter, udah masuk kode igniter nih. Oke. Langkah selanjutnya itu, ini udah. Langkah selanjutnya itu transfer file SQL pakai cara tadi, si PSCP. Ini komennya sama. Cuman dipindahin bukan gorevirtual.rar, tapi gorv-nya kecil tadi, gorevirtual.sql database-nya ya. Hub sudah, balik lagi ke patinya. Terus kita cek di mana tadi, home, terus Ubuntu. Nah, udah ada gorevirtual.sql. Udah, ini. Habis itu buat database baru. Masuk sudo MySQL. Ntar kan si gorevirtual.sql ini pengen kita import. Sebelum kita import, itu kita harus buat database kosong. Jadi kita masuk ke MySQL. Oh, masuk ke MySQL pakai password ya, strip p. -p. Nah, itu. Masukin passwordnya. Kalau udah, kita buat database baru. Kalau udah, harus kita exit. Habis itu langsung aja kita import lewat pakai pakai command ini, sudo MySQL, usernya root, pakai password. Habis itu nama database-nya
adalah tadi Gore virtual, terus di import filenya itu dari home Ubuntu Gore virtual.sql. Masukin password. Nah, kalau udah ada si database ini udah diimport. Bisa kita cek lagi si web servernya. Oke, masih akses denied ya karena belum kita config. Jadi aplikasi yang baru itu kan konfigurasi database-nya masih di komputer saya yang lama, belum konfigurasi database di tempat yang baru ini. Jadi kita mau ganti itu. Caranya kita ke directory tadi dulu. cd var www html. Oke. Terus kita ganti konfigurasi database-nya. Vim dari sini ke application config terus database.php. Nah, dari sini di sini hostname-nya udah bener localhost, username root, passwordnya belum ada. Database-nya sama ya, Gore virtual ini nggak usah diganti, kita tinggal masukin password. Karena sekarang kan udah pakai password. Kalau tadi kalian buat yang nggak pakai password, ini harusnya langsung bisa database-nya. WQ, write and quit. Kita refresh lagi. Nah, sekarang udah masuk. Kesalahan ya, kenapa? Ini udah masuk HTML-nya, cuma CSS-nya belum ada. Masalahnya itu karena saya belum ada satu lagi belum dikonfig di ini kalau buat kode igniter ya di config.php. Jadi ini itu dia masih nyarinya di HTTP host, abis itu Gore virtual. Harusnya tadi kan kita di HTTP host /www itu udah HTTP host, harusnya langsung di situ aja. Jadi nggak perlu si Gore virtual ini. Lupa itu. Ini dihapus. Oke. Kalau udah, kita refresh lagi. Nah, sekarang CSS-nya udah masuk ya. Jadi udah bisa ngejalanin aplikasi Lampstack. Bisa kita coba register. Nah, di Ubuntu 18.04 ini ada masalah. Kalau kita redirect itu masih kayak gini, harus ada yang dikonfigurasi lagi, satu lagi. Caranya adalah kita konfigurasi Apache 2-nya. Sebelum kita mau konfigurasi, biar nggak terjadi internal. Biasanya kalau kita tanpa ngelakuin command ini terus langsung dikonfigurasi aja file conf-nya, itu terjadi internal server error. Jadi kita harus enable mode dulu nama istilahnya. Jadi kita langsung aja sudo 2 nmod rewrite sekarang udah boleh di rewrite si konfigurasinya. Habis itu kita jauh ya. Kita restart dulu lewat sistem control. Habis itu baru kita rubah file konfigurasinya dulu. Saya pakai Vim, terserah mau pakai V, pakai Nano di etc. Habis itu Apache 2 lalu Apache 2.configuration conf. Kalau udah, habis itu kita langsung search aja cepat ke bawahnya.
Nah, yang harus dirubah ini kan all override-nya none, terus kita harus jadi all. Cuman kita buat si directory baru. Jadi di sini kita insert, kita buat directory di var www. Nah, kita masuk sekali lagi ke HTML. Kita tutup tag directory-nya. Habis itu allow override all. Habis itu kita langsung write and quit. Terus kita restart lagi Apache 2 nya. Balik ke public API tadi. Habis itu kita coba registrasi. Nah, sekarang udah bisa registrasi. Langsung aja kita masuk, namanya Ubuntu user. Terus passwordnya, emailnya bisa apa aja asal ini, joko@gmail.com boleh. Passwordnya, kita password. Terus register. Nah, sekarang langsung login pakai yang tadi, Ubuntu terus password. Nah, sekarang udah selamat datang Ubuntu user. Nah, berarti sekarang aplikasi kita ini udah berhasil jalanin PHP dan MySQL di web server Apache di sistem operasi Linux. Ini buktinya udah dinamis. Bisa kita lihat ya. Tadi kita udah buat user Ubuntu user, habis itu udah jadi. Habis itu nih, tadi nomor teleponnya udah kita masukin, email udah dimasukin. Bisa kita rubah-rubah juga. Namanya Ubuntu user ganti. Sekarang namanya berubah jadi Ubuntu user. Terus aplikasi ini itu saya buat pas semester dulu, pas mata pelajaran PPL. Untuk ini ceritanya aplikasi untuk memesan lapangan. Jadi ada daftar arena, lapangan futsal ya. Bisa kita lihat lapangannya, ada foto-fotonya. Jadi ini recap ya, untuk ngebuat Ubuntu Lamstack Web Server. Pertama kita harus ngebuat Linux instance di Oracle Cloud-nya di sini, si instance ini. Ini Linux instance yang kita maksud. Habis itu di Linux instance ini kita biar bisa si server ini ngejalanin Lamstack. Lamstack itu adalah Linux, Apache, MySQL dan PHP. OS-nya Linux, web servernya Apache, database MySQL, bahasa pemrogramannya PHP. Kita pertama nginstal Apache-nya dulu, habis itu nginstal PHP-nya, install MySQL-nya. Terus tinggal pindahin filenya dari Windows ke remote server tadi, ke instance Linux itu. Pindahin itu sebenarnya ada beberapa cara, tapi cara yang paling mudah dan aman ini karena udah pakai SSH kan. Sebenarnya bisa pakai FTP atau pakai, kalau kalian dari Linux atau Mac OS bisa pakai SSH juga bisa mindahin file. Kalau pakai Windows, menurut saya paling simple dan tetap aman adalah cara ini. Habis itu import database ke MySQL pakai yang tadi itu. Habis itu konfigurasi beberapa file di application-nya untuk nyesuaiin database-nya. Dan selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.